Sare, wali mas Sare. Bab 3607 Ternyata Chowei di dinding pidato Zitengfu AI Technology Co. Ltd. Ucapan Chen Yatai seperti bom, menyebabkan guncangan hebat. Perkataannya yang seram membuat banyak orang mulai ragu apakah Ye Chong dan Chen Guo benar-benar bisa mengundang bintang besar Chowei. Pada akhirnya, bahkan Chen Guo, yang selalu percaya diri, mulai merasa sedikit tidak yakin. Dia bahkan menelepon Chen Feiqiang secara pribadi untuk mengonfirmasi. Di ujung lain telepon, suara Chen Feiqiang penuh percaya diri. "Cantik, jangan khawatir. Kapan saya, Chen Feiqiang, tidak pernah melakukan apa yang saya janjikan. Chowei pasti akan datang." Kegelisahan Chen Guo sedikit mereda ketika dia mendengar jaminan serius dari Chen Feiqiang. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk terus menghadapi Chen Yatai di intranet. Dia menjawab, "Chen Yatai, jangan terlalu marah di sini. Tunggu dan lihat saja. Chowei pasti akan datang." Dinding pidato perusahaan telah menjadi medan pertempuran antara Chen Guo dan Chen Yatai. Orang-orang di perusahaan dengan bercanda menyebutnya sebagai pertempuran antara Chen Guo dan Chen Yatai. Akhirnya, tibalah hari untuk syuting iklan promosi. Untuk keperluan tersebut, perusahaan juga khusus membangun studio foto. Karena sebelumnya banyak terjadi keributan, seluruh karyawan perusahaan datang ke studio dengan penuh semangat. Banyak orang menunggu kedatangan bintang besar Chowei, dan wajah semua orang penuh dengan harapan. Studio ini ditata dengan sangat profesional di dalam dan di luar, dengan pencahayaan, kamera, reflektor, dan peralatan lainnya tersedia. Anggota staf sibuk bergegas, membuat persiapan akhir. Di ruang tunggu di luar, para karyawan berkumpul berpasangan dan bertiga, dengan penuh semangat mendiskusikan bintang-bintang yang akan datang. Hanya beberapa pemimpin besar perusahaan yang duduk di ruang pribadi terpisah di studio. Ini juga pertama kalinya Ye Chong bertemu dengan para pejabat senior ini. Namun, sayang sekali apa yang dicari Ye Chong, orang kedua Jin Xiao Guang yang disebutkan Chen Guo sebelumnya, tidak muncul. Chen Guo berdiri di tengah kerumunan, tampak percaya diri. Dia percaya pada penilaiannya sendiri dan kemampuan Chen Feiqiang. Ye Chong bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bersandar di dinding dan diam-diam mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Mengenai apakah Chowei datang atau tidak, itu tidak masalah baginya. Chen Yatai dan Song Wen bersembunyi di sudut dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka tahu di dalam hati bahwa tidak mungkin Chen Feiqiang benar-benar mengundang bintang besar Chowei. Mereka siap bercanda. Pada saat ini, sebuah Lincoln hitam besar perlahan melaju dan berhenti di depan pintu studio. Mata semua orang berbinar. Dengan mobil yang begitu mewah, mereka benar-benar mengira itu adalah Chowei. Kemudian, pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas keluar. Mata semua orang tertuju pada pria ini, menantikan sosok tampan itu. Namun, saat mereka melihat penampilan pria itu dengan jelas, semua orang tercengang. Itu adalah pria berpenampilan malang yang tidak ada hubungannya dengan ketampanan. Bagaimana dia bisa menjadi bintang besar Chowei? Chen Guo dan Ye Chong juga tercengang.
Chen Yatai langsung tertawa dan tertawa, lalu berkata, "Chen Guo, Ye Chong, ini Cao Wei yang kamu temukan, haha." Sambil berbicara, Chen Feiqiang juga keluar dari sisi lain. Chen Guo dengan marah menghampiri Chen Feiqiang dan bertanya kepada Chen Feiqiang, "Siapa yang kamu cari? Di mana Cao Wei yang kamu janjikan padaku?" Saat ini, seorang anak laki-laki yang suka membaca situs sampah berdiri. Matanya berbinar dan dia berteriak keras, "Saya kenal dia. Ini Lai Chowei, dia juga pernah berakting di film semacam itu." Anak laki-laki ini telah menjawab pertanyaan untuk Chen Feiqiang. Chen Feiqiang tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan bangga, "Benar, cantik, yang kutemukan untukmu memang Cao Wei." Seluruh tempat sunyi, dan kemudian banyak orang melontarkan suara mengejek, dan kerumunan itu berbisik. Ternyata pria tersebut adalah Cao Wei yang ditemukan Chen Guo. Namun, bukan Cao Wei itu, melainkan Lai Chowei. Wajah Chen Guo memerah. Dia menatap Chen Feiqiang dengan marah. "Chen Feiqiang, apakah kamu bercanda? Apakah ini bintang besar Cao Wei yang kamu bicarakan?" Chen Feiqiang tampak polos, "Saya tidak salah. Namanya Lai Chowei, dan dia juga seorang bintang. Anda tidak bertanya dengan jelas. Apakah Anda menyalahkan saya?" Ye Chong tidak bisa menahan tawa saat melihat adegan ini. Dia berjalan ke arah Chen Guo dan berkata dengan lembut, "Lupakan, Chen Guo. Anggap saja ini sebagai lelucon. Setidaknya, kita mendapat pelajaran hari ini." Chen Guo menghela nafas, dia tahu Ye Chong benar. Namun, kejadian kali ini sangat memalukan baginya. Terlebih lagi, Chen Yatai dan Song Wen tidak berniat melepaskan Ye Chong dan Chen Guo. "Hahaha, ini Cao Wei mu. Benar-benar membuat orang tertawa." Kali ini, giliran Chen Guo yang tidak berkata apa-apa. Song Wen mendengus dingin dan berkata, "Sepertinya beberapa orang sangat pandai menyombongkan diri." Chen Guo menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, "Yah, meskipun Cao Wei hari ini bukan yang kami harapkan, kegiatan promosi kami harus terus berlanjut. Saya yakin selama produk kami bagus, Cao Wei manapun akan sama." "Haha, apa yang kamu katakan kedengarannya bagus. Apakah menurutmu orang yang datang untuk mempromosikan proyek kita ini akan bermanfaat bagi proyek kita?" kata Song Wen begitu saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberatan Lai Chowei di sebelahnya. Di dalam studio, suasana menjadi hening yang canggung. Para karyawan saling mencibir, yang membuat Chen Yatai dan Song Wen semakin mengejek. Ada senyuman sinis di bibir Song Wen, dan dia berkata dengan dingin, "Lihat, ini bintang yang kamu undang, Ye Chong. Bukankah kamu mengacaukan semuanya?" Chen Yatai juga mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia menggelengkan kepalanya dan mengkritik Ye Chong di depan umum. "Ye Chong, kemampuan kerjamu benar-benar tidak bagus. Saya pikir akan sulit bagimu untuk menjelaskan masalah ini." Para eksekutif senior perusahaan juga hadir. Melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, dan kesan mereka terhadap Ye Chong dan Chen Guo sangat berkurang. Song Wen mengambil kesempatan itu untuk mengusulkan agar Ye Chong dipecat. Suaranya penuh tekad, "Ye Chong,
saya pikir Anda perlu mempertimbangkan kembali apakah Anda cocok untuk bekerja di perusahaan. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Song Wen sepertinya berselisih dengan Ye Chong kali ini. Kemudian, ketika semua orang mengira Ye Chong akan dipecat, tiba-tiba mobil mewah lain perlahan berhenti di depan pintu studio. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik keluar dari mobil dengan anggun. Dia mengenakan sepatu hak tinggi, langkahnya ringan, kakinya yang panjang menjulang di balik gaun merah, kulitnya cerah, dan temperamennya luar biasa. Dia tidak lain adalah bintang populer, Zhu Xian. Kemunculan Zhu Xian membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bintang sebesar itu akan muncul di kesempatan seperti itu. Kecantikan dan temperamennya langsung menarik perhatian banyak pria. Zhu Xian melihat sekeliling, dan suaranya lembut dan jelas. "Siapa Tuan Ye Chong? Saya diundang oleh Tuan Ye Chong untuk mempromosikan produk tersebut." Kalimat ini ibarat bom yang meledak di tengah keramaian. Semua orang tercengang, dan Chen Yatai serta Song Wen juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka mungkin tidak pernah menyangka Ye Chong bisa mengundang leluhur dengan status lebih tinggi dari Chow Wei. Chen Guo bahkan lebih terkejut lagi. Dia menatap Ye Chong dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka Ye Chong akan menahan diri. Tidak heran dia begitu tenang. Dia dengan cepat dan gembira menepuk bahu Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, kamu tidak cukup menarik. Ternyata kamu mengundang bintang yang lebih besar, Zhu Xian, untuk datang." Ye Chong mengangkat bahu tercengang. Faktanya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat semua orang terkejut, Lai Chowei menghampiri Zhu Xian dan berkata dengan wajah cabul, "Zhu Xian, aku mencintaimu. Bisakah kamu menandatangani sesuatu untukku?" Bab 3608 Pujian profesional. Tepat ketika Ye Chong juga bingung, dia tiba-tiba menerima pesan teks. "Tuan Ye, saya mendengar bahwa Anda sedang mencari dukungan selebriti, jadi saya memutuskan untuk menghubungi Zhu Xian, berharap dapat membantu Anda." Sendayulah yang datang. Saat itulah Ye Chong tahu apa yang sedang terjadi. "Saya benar-benar tidak menyangka Sendayu memiliki latar belakang seperti itu." Saat ini, banyak orang bertanya pada Ye Chong, apakah benar Zhu Xian yang dia undang? Ye Chong berdehem dan melihat Song Wen dan Chen Yatai yang terkejut di sampingnya. "Jika Anda tidak berpura-pura sekarang, kapan Anda akan menunggu?" Jadi, Ye Chong berkata, "Ya, itu benar. Faktanya, saya diam-diam telah menghubungi tim Zhu Xian, berharap mengundangnya untuk mendukung produk tersebut. Saya pikir hanya bintang besar yang dapat memberikan nilai terbesar pada produk tersebut, pengaruh." Mendengar ini, semua orang menjadi kagum. Kedatangan Zhu Xian membuat suasana yang awalnya canggung tiba-tiba menjadi memanas. Para karyawan ingin maju satu demi satu, berharap bisa melihat bintang besar itu dari dekat. Jika bukan karena penjaga keamanan, mereka mungkin akan bergegas. Meski begitu, semua orang juga meneriakkan kata-kata seperti, "Zhu Xian, aku mencintaimu," dan "Zhu Xian, kamu cantik sekali." Zhu Xian juga menyapa semua orang dengan sangat ramah. Sikapnya mudah didekati dan alami, membuat semua orang merasa sangat nyaman.
Wajah Chen Yatai dan Song Wen sangat jelek. Mereka awalnya ingin melihat lelucon Ye Chong dan Chen Guo, tapi mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka berdiri, malu karena tidak tahu harus berkata apa. Ye Chong menghampiri Zuxian dan mengulurkan tangannya dengan sopan. "Nona Zuxian, terima kasih banyak telah menerima undangan kami." Zuxian tersenyum dan memegang tangan Ye Chong. "Anda adalah Tuan Ye Chong. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mendukung proyek semacam itu." Lai Chowei di sebelahnya berkata lagi, "Zuxian, aku mencintaimu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan?" "Keluar dari sini, penipu, masih ada urusan yang harus kita selesaikan." Chen Guo mendorong Lai Chowei menjauh dan menarik Zuxian ke studio. Kemunculan Zuxian bahkan membuat pemimpin yang duduk di sana gelisah. Salah satu dari mereka, seorang pria botak berusia 50-an, yang konon adalah semacam direktur perusahaan, memandang Zuxian dengan mata berbinar, seolah dia sangat terpesona dengan adiknya. Pekerjaan pembuatan film publisitas segera dimulai. Kemudian, Zuxian mengikuti naskahnya dan mulai syuting promosinya. Semua orang memuji, "Oh, saya harus mengatakan bahwa profesionalisme Zuxian sungguh luar biasa. Tidak, setiap gerakan dan ekspresinya penuh pesona bintang. Ini sangat indah, dan ini hanyalah pujian tingkat awal." Ada begitu banyak orang berbakat di perusahaan, dan tak lama kemudian semua orang mulai memuji mereka secara profesional. Lihat, Zuxian menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi selama proses pembuatan film, baik itu manajemen ekspresi atau bahasa tubuh. Dia melakukannya dengan tepat, dengan sempurna menyampaikan konsep dan emosi yang ingin diungkapkan oleh produk. Ya, dan Zuxian ramah dan murah hati dalam interaksinya dengan kru dan aktor lainnya. Dia mampu dengan cepat membangun hubungan kerja yang baik, membuat suasana di lokasi syuting menjadi santai dan menyenangkan. Tidak hanya itu, dalam beberapa adegan tanpa instruksi khusus, Zuxian dapat berimprovisasi dan menambahkan beberapa aksi atau garis kecil tersebut seringkali dapat menambah banyak warna pada iklan. Dan saya harus mengatakan bahwa Zuxian memiliki kepekaan alami terhadap kamera. Dia tahu bagaimana menampilkan dirinya yang paling cantik di depan kamera. Setiap bidikan menangkap sisi paling menawannya. Ya ampun, dan Zuxian juga menunjukkan keserbagunaannya, seperti menyanyi, menari, atau meniru. Hal yang paling langka adalah bahkan dalam jangka waktu syuting yang lama, Zuxian selalu menjaga profesionalisme tingkat tinggi. Dia tidak pernah mengeluh dan selalu memberikan yang terbaik. Semua orang memujinya secara profesional dan lantang, dan seluruh studio menjadi kelompok pemberi pujian yang hidup. Pesona dan gaya Zuxian memikat semua orang yang hadir. Akhirnya syuting berakhir. Begitu Zuxian turun dari panggung syuting, para karyawan berkumpul di sekelilingnya sambil memegang buku catatan dan foto di tangan mereka, berebut tanda tangan. Zuxian tidak mengudara, jadi dia mengambil buku di depannya dan menandatanganinya. Namun, begitu banyak tanda tangan sehingga jika semuanya ditandatangani, mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 sore untuk menyelesaikannya. Sampai sutradara botak itu muncul,
Ini adalah pria paruh baya yang dikenal tegas dalam perusahaan. Dia melangkah mendekat dan berteriak dengan suara keras khasnya, "Oke, semuanya, kembali bekerja, dan jangan ganggu istirahat Nona Zuxian." Meskipun para karyawan tidak mau, mereka bubar dengan patuh di bawah keagungan Direktur Botak, yang sudah tanda tangan sangat senang, sedangkan yang belum tanda tangan sangat kecewa. Setelah itu, Direktur Botak menunggu sampai semua orang bubar, diam-diam mengeluarkan buku catatan indah dari sakunya, dan berkata kepada Zuxian sambil tersenyum malu-malu, "Hei, Nona Zuxian, lihat, bisakah Anda menandatanganinya untuk saya juga?" Chen Guo memandang sutradara botak itu dengan ekspresi sedikit malu-malu yang benar-benar berbeda dari biasanya, dan tidak bisa menahan senyum. Namun, Zhu Xian tetap mengambil buku catatan itu dengan anggun dan menandatangani namanya dengan anggun. Setelah itu, Zhu Xian dan Ye Chong mengucapkan selamat tinggal, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye Chong, senang bisa bekerja sama. Saya harap produknya laris manis." Ye Chong juga menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Nona Zuxian, syuting hari ini adalah berkatmu." Kemudian, di bawah pengawalan pengawal berpakaian hitam, Zhu Xian meninggalkan studio, masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan pemandangan yang indah. Direktur botak itu melihat ke belakang Zuxian dan tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menoleh ke Ye Chong dan memujinya. "Ye Chong, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bisa mempekerjakan Nona Zuxian. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam proyek ini." Setelah memuji Ye Chong, dia tidak lupa mengkritik Song Wen dan berkata, "Song Wen, kamu harus tetap membuka mata di masa depan. Apakah kamu masih ingin memecat bakat seperti itu? Saya pikir kemampuanmu sangat terbatas dan kamu bisa bahkan tidak memanfaatkan orang dengan baik." Song Wen berdiri di samping, mengangguk dan membungkuk dan tidak berani berbicara. Wajah Chen Yatai juga sangat jelek. Tidak hanya rencananya gagal, dia juga kehilangan muka di depan semua orang. Keduanya saling memandang dan melihat rasa malu dan marah di mata satu sama lain. Tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Ketika para pemimpin pergi satu demi satu, kerumunan yang awalnya ramai perlahan-lahan bubar. Setelah semua orang pergi, Chen Feiqiang berjalan ke arah Chen Guo dengan seringai di wajahnya. Dia menggosok tangannya dan berkata dengan nada menyanjung, "Hei, cantik, kamu lihat kita memiliki hubungan yang baik. Bisakah kamu membantuku memperkenalkan Nona Zuxian?" Chen Guo melihat penampilan Chen Feiqiang dan merasa sangat marah. Mengenai masalah Chowei palsu, dia bahkan belum berbicara dengan Chen Feiqiang. Tapi pria gendut ini masih berani berbicara dengannya. Chen Guo menjawab tanpa basa-basi, "Keluar," bersambung.